Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel Babay Syalid. Kali ini kita mau sharing tips mengenai memilih mobil bekas ya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang masih umum, apa aja sih kalau yang mau dicek dari mobil bekas itu? Minimal kita tahu gambaran mobil ini kondisinya seperti apa. Nah, gitu. Kebetulan kali ini contoh mobil kita adalah Toyota Rush ya, teman-teman ya, yang tipe TRDS, tipe paling tinggi. Saya harap ini bisa mewakili dari perwakilan dari setiap mobil, apa aja sih item-item yang mau dicek. Oke, stay tune teman-teman semuanya. Oke teman-teman, yang pertama yang perlu dicek, saran saya adalah plat nomornya dulu teman-teman. Kenapa plat nomor? Karena teman-teman harus cek plat nomor yang pertama, antara sinkronisasi antara plat nomornya itu dengan depan belakang. Apakah plat nomornya yang pertama adalah pajaknya hidup atau enggak. Yang kedua, plat nomornya itu pajaknya itu sudah mati atau blokiran. Atau juga bisa jadi teman-teman dari plat nomor ini bisa kita tahu bahwa plat nomor ini merupakan mobil bekas dari perorangan atau perusahaan. Nah, seperti kasus ini Toyota Rush, teman-teman bisa cek antara faktur, STNK, dan juga PPKB. Itu nomor rangka, kalau ini kan contohnya Toyota Rush ya, nomor rangkanya ini, pastikan nomor rangka dan juga nomor mesin, kalau mesinnya di sini nomornya teman-teman, itu cocok, semuanya cocok. Jadi harus valid, surat-suratnya harus valid dulu teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau surat-suratnya udah aman, sekarang bisa teman-teman lanjut ke tahap berikutnya, yaitu cek bodi mobil. Oke, yang kedua teman-teman, kita bisa mulai tahap pengecekan seluruh bodi mobil. Nah, sebenarnya kalau lecet-lecet kecil itu kita anggap biasa ya, karena ini mobil ini kan pemakaian di luar ya teman-teman ya. Jadi minimal hal yang perlu kita perhatikan adalah pastikan mobil itu tidak bekas banjir dan juga tidak bekas laka teman-teman. Hal pertama yang teman-teman bisa lihat, bisa mengelilingi mobil. Nah, pastikan mobil itu tidak ada kempot ataupun kempotnya kempot parah ya. Kalau kempot kecil kita atau seperti lesung pipit kita bisa maklumi gitu. Nah, kalau dirasa udah aman, nah teman-teman bisa ngecek nih apa aja sih ciri-ciri dari mobil itu kalau bekas laka. Kita bisa mulai ya. Seperti contoh sini. Nah, teman-teman bisa cek sealnya ini. Ini kita katakan seal. Kalau seandainya dia pernah laka, itu sealnya itu tidak lurus lagi teman-teman. Nah, kalau ini kan masih lurus ya. Nih, ini masih lurus. Nah, biasanya kalau bekas laka misalnya laka parah ditabrak dari belakang, minimal salah satu indikator yang bisa kita lihat adalah seal ini. Nih. Nah, kalau bisa teman-teman nanti cek semuanya full sampai ke sini juga. Teman-teman cek. Nah, oh iya, kalau ada karat itu bukan indikasi bekas banjir kalau di sisi sini ya teman-teman ya. Karena biasanya ini kan saluran air ya teman-teman ya. Saluran air biasanya airnya numpuk di sini. Nah, ini menyebabkan karat di sini. Tapi kalau pastikan setelah dicek di sini kalau tidak ada keriting atau yang hal-hal yang aneh ya, artinya dia bergelombang, itu dia tidak bekas laka. Selain dari seal di bawah ini, teman-teman bisa cek juga di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa nih pegang halus saja. Nah, kalau di sini misalnya dia tidak ada keriting ataupun misalnya dempulan itu biasanya kalau teman-teman pencet pakai kuku ini teman-teman ya, itu dia seperti permen karet. Jadi kayak meletus gitu teman-teman. Karena kalau bawaan pabrik ini dia masih keras. Nah, gitu masih rapi, teman-teman bisa rasakan sendiri gitu. Nah, ini masih rapi. Artinya ini masih bawaan dari pabrik semua. Artinya minimal kita bisa mengetahui di belakang ini sudah aman teman-teman. Dan juga pastikan teman-teman cek kolongnya juga. Nah, kalau seperti ini. Ini teman-teman lihat. Itu tidak ada bekas laka ya teman-teman ya. Tidak ada kempot, tidak ada karat. Oh ya, pastikan juga teman-teman kalau ngecek itu di kolongnya itu tidak ada bekas karat. Ini salah satu contoh yang pernah ditabrak ya teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini kalau dibiarkan terlalu lama, ini bisa menimbulkan karatan nanti kalau lama-kelamaan nggak diperbaiki nih. Teman-teman lihat sealnya ini sudah tidak presisi lagi teman-teman ya. Nah, kalau presisi ini lurus kayak gini aja nih, datar. Tapi kalau kita tarik ke sini, nah ini udah nggak presisi lagi nih. Nah, jadi teman-teman harus buka karetnya ini. Sealnya ini harus teman-teman buka. Nah, selain di sini yang bisa teman-teman lihat ya, bisa juga ngolong di sini nih. Nah,
Ini sasisnya udah mulai besi di sini, udah mulai bengkok ya di sini ya. Nih. Ini udah bengkok. Setelah teman-teman cek ini di sini, di belakang, teman-teman bisa cek juga dari samping. Maka mobil ini pernah nabrak atau ditabrak dari samping, teman-teman cek juga nih, pokoknya seal-seal seperti ini, teman-teman bisa buka. Nah, ini sebagai perwakilan ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman menemukan ketika sealnya ini udah dibuka, ada titik-titik seperti ini teman-teman, itu masih bawaan pabrik ya teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini masih ada sempurna utuh seperti ini, dia masih aman, artinya dia tidak ada pernah laka. Teman-teman bisa ngecek, ini perwakilan sebagai perwakilan saja ya. Ini teman-teman bisa cek seluruh pintu kiri, pintu kanan. Nah, teman-teman bisa bongkar ini. Ini mobil ini seperti contoh mobil ini tidak pernah laka dari samping. Pastikan seperti pintu belakang tadi, teman-teman cek juga di sini, di pintu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tidak ada seperti permen karet, tidak ada keriting, artinya ini masih sempurna utuh sealnya semua. Nah, ini masih bawaan pabrik. Nah, artinya teman-teman di sini sekali lagi kita pastikan bahwa mobil ini tidak ada pernah tabrak dari samping. Begitu juga dengan ini, teman-teman bisa bongkar nanti ya. Nah, gitu seperti itu. Ini juga sini bisa teman-teman cek lagi seal-seal yang di ujung sini. Nah, yang sini. Nah, setelah teman-teman cek di belakang tadi dan juga di samping, nah saatnya pengecekan di depannya teman-teman ya. Teman-teman sama halnya dengan yang tadi, seal di sini. Nah, seal di sini pastikan tidak ada keriting. Nah, di sini ini masih bawaan pabrik semua ya. Sini Nah, dan satu lagi pastikan ketika teman-teman cek ini apron kita sebut apron. Ini di sini. Nah, ketika bautnya kita cek, nah ini masih utuh teman-teman, tidak ada bekas lecet, ciri-ciri tanda dibongkar. Nah, ini artinya sekali lagi mobilnya bekas dari laka di depan. Selain dari apron, nah ini kita bisa lihat. Ini contoh ketika bautnya belum pernah dibongkar ya teman-teman ya, masih mulus, masih bawaan pabrik. Biasanya kalau udah pernah dibongkar pasti ada lecet di sini. Dan juga teman-teman cek nih rangka depan. Nah, sama halnya dengan pintu belakang dan samping tadi, ketika ada titik-titik seperti ini, titik las, ini bawaan dari pabrik ya teman-teman ya. Ini masih mulus, masih aman semua. Biasanya akan ada ketika teman-teman menemukan mobil yang bekas laka, ini pernah di repair, dipukul seperti itu sehingga dia tidak presisi lagi seperti ini. Masih ada. Yang juga biasanya di sini pernah dilas, ada beberapa titik yang dilas. Nah, rangka ini bisa teman-teman dicek juga di situ. Nah, ini juga biasanya bisa teman-teman lihat dari kondensor ya teman-teman ya. Bisa kalau kondensor itu kalau pernah nabrak dari depan, itu kondensornya pasti akan ngaruh. Tapi ada juga orang yang disiasati kondensornya diganti, pernah juga ada juga. Ini teman-teman cek semuanya. Cek semua, pastikan dari kerangka di dalam itu tidak ada bekas las. Nah, beda halnya dengan seperti ini. Kalau seperti ini itu lasan bawaan pabrik ya. Ini jejak dari lasan robot. Nah, kalau seperti ini bukan repairan ya teman-teman ya. Nah, biasanya itu di sini ada karat. Nah, karat ini biasanya karena air ya teman-teman ya, bukan dari banjir teman-teman. Oke. Oh ya, satu lagi, ketika teman-teman ngecek, pastikan mobil itu tidak ada dari bodi itu keropos ya teman-teman ya. Kalau misalnya seperti ini, itu ada beberapa mobil yang catnya ngelupas dan bodinya ngelupas, itu sehingga dia menyebabkan karatan teman-teman. Kalau bisa sebaiknya, kalau saya boleh sarankan, itu teman-teman hindari mobil yang seperti itu, karena ketika teman-teman menemukan mobil yang karat, itu teman-teman untuk memperbaikinya itu kan teman-teman harus mengeluarkan biaya yang lebih. Bukan hanya cat saja, teman-teman harus ngedempul mobilnya, dan itu memakan waktu dan biaya yang lumayan besar gitu. Teman-teman juga ngecek itu di kolong, pastikan teman-teman tidak ada bekas aneh-aneh ya.
kita bisa ngelihat ciri-ciri yang bekas laka ya. Biasa kalau di bawah ini bengkel repairan jarang di detail banget ya. Biasa mereka lebih fokus kepada di yang bodi luarnya. Nah, di sini. Nah teman-teman, selain dari bodi yang biasanya yang kita hindari itu mobil yang pernah kempot, yang kondisinya kempot dan juga karatan, pastikan juga teman-teman harus ngecek ini apakah bodinya pernah repair nggak sih, dempul. Nah biasanya kalau teman-teman bisa pakai kuku ya teman-teman ya. Kalau kita umum aja, bicara umum di luar dari konteks profesional, biasanya mereka udah punya alat. Nah ini teman-teman bisa pakai kuku. Ketika teman-teman bunyinya masih seperti ini, nah itu teman-teman bodinya masih original. Nah biasanya kalau pernah didempul itu lebih gitu loh, lebih tebal, akan berbeda bunyinya. Dan apakah kita gimana cara mengetahui sih ini mobil masih catnya masih ori atau tidak? Nah teman-teman bisa cek seperti yang saya tampilkan. Nah itu ciri-ciri dari bodi yang pernah bodi yang pernah di repaint. Artinya mobilnya pernah dicat ulang. Tapi menurut saya selagi catnya masih aman, biasanya ada body repaint yang juga catnya itu bersih, rapi teman-teman. Ada juga yang tidak. Nah kalau menurut saya ketika mobil yang biasa dipakai ini adalah mobil harian, itu ketika di repaint, kalau kondisinya sudah bebas dari laka, teman-teman udah pastikan. Kalau repaint ya kita harap maklum sebenarnya, karena ini kan mobil yang biasa di luar juga ya teman-teman ya. Nah tapi kalau teman-teman mau perfect lagi, teman-teman bisa cari body yang catnya masih original. Nah teman-teman, salah satunya adalah ketika repaint itu kondisi mobil yang biasanya itu tuh catnya udah mulai luntur. Nah seperti ini. Nah seperti udah mulai kusam, ada beberapa titik biasanya itu catnya sudah mulai seperti ini kusam. Teman-teman bisa bandingin ya. Nah kondisi ini mengkilat mulus. Nah kalau mengkilat tuh teman-teman bisa sampai ngaca kayak gitu. Nah masih mengkilat dari belakang sampai ke depan. Berbeda halnya dengan yang ini. Nah ini kan sudah mulai kusam ya teman-teman ya. Tuh bisa bandingkan ya, udah mulai kusam. Nah ini kalau saya pribadi sebagai pemakaian, kalau teman-teman bisa negosiasinya dari sini, bisa, saya rasa tidak masalah gitu. Nah setelah teman-teman semua cek semua bodi, sudah mulai cek seluruhnya bebas dari laka dan juga banjir, teman-teman cek interior. Nah bisa cek interior itu mulai teman-teman, pertama kondisi mobil ketika bebas dari banjir itu bau. Dari bau itu udah ketahuan, karena meskipun di repair di salon juga itu kalau bekas banjir itu baunya tidak akan pernah hilang meskipun sudah dikasih parfum sekalian. Nah ciri-cirinya apa aja? Pertama teman-teman cek di sini kisi-kisi dari sound. Ini biasanya kan menimbulkan jejak-jejak seperti tanah liat dan juga warnanya kuning biasanya teman-teman. Ini contohnya ya. Nah kalau seperti ini kondisinya ini aman. Yang kedua teman-teman cek dari sini, dari soket listrik. Yang kedua adalah teman-teman bisa cek soket kelistrikan. Nah teman-teman bisa ngecek di sini. Ketika bebas bekas banjir itu biasa ketahuan di sini itu akan menimbulkan seperti putih-putih. Dia seperti jamur gitu teman-teman. Dan itu tidak akan bisa diperbaiki ataupun repaint, pasti mereka akan membuat soket baru di sini. Dan itu di sini bisa ketahuan. Kalau ini kondisinya masih ori teman-teman ya, masih bebas dari banjir juga. Nah setelah teman-teman pengecekan dari soket sini, teman-teman bisa melanjutkan pengecekannya itu ke bawah, ngolong seperti ini. Nah, kalau banjir itu teman-teman akan menemukan di sini itu karat teman-teman. Nanti akan ada dua case. Karatnya itu pertama case bekas banjir dan juga case bekas oksidasi. Nah, ketika perbedaannya adalah oksidasi itu dia akan ketika teman-teman hapus pakai tangan atau pakai kuku dia akan hilang gitu. Dan bedanya dengan kalau bekas banjir itu tidak akan hilang karatnya. Bisa teman-teman pakai kuku juga, pakai jari juga bisa. Itu akan terlihat perbedaannya.
Nah, selain dari cek dari sini, teman-teman bisa di sini juga. Teman-teman cek di bawah kursi, pastikan tidak ada karat dan juga bau. Nah, bau itu pastikan teman-teman sensitif dengan hal itu. Selain dari sini, di bawah jok dan juga di bawah setir, biasanya di sini di safety belt ini biasa akan menimbulkan karat ya. Selain dari sini juga teman-teman bisa cek di sini di rem, biasanya di sela-sela ini ditemukan karat kalau seandainya banjirnya lumayan tinggi. Nah, teman-teman bisa lebih detail aja cek di sini, sekitar sini, dan juga cek. Nah, selain dari di sini juga biasanya ada karat. Sini ada karat, tapi ini nggak ada. Teman-teman bisa juga cek di sini, karat sini apakah ada karat atau tidak. Di sini juga. Nah, selain dari di depan, teman-teman bisa juga kalau seandainya mobilnya bisa dibuka karpetnya ini ya. Nah, ini bisa dibuka sebenarnya. Kalau teman-teman mau cek lebih detail, ini dibuka karpetnya, apakah ada karat atau tidak di bawah karpet ini. Tapi ini sudah mewakili, saya rasa di sini juga biasanya ada karat. Nah, pokoknya teman-teman cek aja di bawah-bawah kolong. Di sini biasa ada karat, di sini ada karat. Pokoknya di besi-besi di bawah itu biasanya ada karat-karatan. Nah, pastikan teman-teman nggak luput ya ini ya. Oke, setelah teman-teman cek semua bekas banjir atau tidak, teman-teman saatnya pengecekan di mesin. Nah, teman-teman cek mesin. Mesin itu salah satu mesin yang sehat minimal ya. Kita bicara yang minimal aman. Itu ketika teman-teman nyalakan, itu dia tidak, artinya stabil bunyinya, tidak jeduk-jeduk, tidak ada bunyi yang aneh-aneh. Nah, teman-teman bisa cek di sini dari suara mobilnya aja nih. Nah, ini masih suaranya stabil teman-teman. Jadi tidak ada dig-dig-dig, dig-dig-dig. Artinya stabil bunyi-bunyi. Nah, ini indikasinya mesinnya aman. Terus selain dari teman-teman cek dari mesin, pertama yang teman-teman bisa cek adalah pastikan semua mesin dalam kondisi kering, tidak ada rembes oli. Nah, biasanya rembes oli itu ada dua. Apakah biasa ada trouble, harus turun mesin. Yang kedua itu ada seal karet. Nah, karet ini itu getas sehingga dia harus diganti. Nah, teman-teman bisa cek juga radiatornya ya. Teman-teman kalau seperti ini kasusnya, kalau saya boleh sarankan, teman-teman cari mobil yang sekiranya dapat, syukur. Kalau enggak juga teman-teman bisa ngerjain di rumah. Kalau bisa dapat, teman-teman mobilnya ini air radiatornya ini adalah air radiator asli ya. Nah, seperti ini contohnya, ini tuh karat teman-teman. Karat artinya historinya pernah diganti menjadi air biasa. Saran saya adalah mengganti air biasa ini menjadi air radiator murni. Padahal murah teman-teman. Airnya murah di bawah 100.000, tapi teman-teman bisa berkali-kali untuk mengisi ini. Sehingga airnya itu diciptakan khusus buat mesin, sehingga itu lebih maksimal dalam pendinginan. Berbeda dengan halnya dengan air. Dan air ini akan menimbulkan karat teman-teman. Nah, dan itu akan mempengaruhi dari kinerja mesin. Nah, ketika teman-teman menemukan mobil seperti ini, karat, itu teman-teman kalau boleh saya sarannya adalah dikuras. Kuras itu sekitar 200.000 atau 300.000. Nah, teman-teman ganti dengan air radiator bawaan, air radiator yang asli. Nah, teman-teman juga bisa cek oli di sini. Nah, teman-teman bisa cek oli, apakah di situ ada lumpur atau tidaknya. Ada lumpur atau tidak. Kalau ada lumpur, berarti sudah pernah telat ganti oli dan juga air sudah pernah masuk ke dalam ruang mesin. Biasa ada lumpur-lumpur gitu teman-teman, dan warna putih. Nah, setelah teman-teman cek radiator, teman-teman cek juga olinya. Teman-teman bisa dicek di sini, apakah olinya itu sudah sedikit atau tidak. Nah, ini dalam keadaan ini harusnya pengecekannya ketika mesin mati tadi ya.
Nah, kalau teman-teman menemukan olinya itu masih dalam kondisi yang wajar, teman-teman, ukurannya itu tidak masalah, artinya mobilnya aman dan olinya di-maintain sama owner yang pemilik mobil. Ketika teman-teman menemukan di bawah garis batas minimum, itu teman-teman harus ngisi mesinnya dulu, olinya dulu. Dan juga teman-teman bisa cek oli mesin dan juga oli matic-nya. Oli matic pastikan teman-teman cek juga. Dan jangan sampai oli matic ini khususnya mobil matic ya teman-teman ya. Kita bicara ini contoh mobil matic. Pastikan oli matic-nya ini juga ada sama seperti halnya oli mesin tadi. Oke teman-teman, setelah kita cek mesin, itu kita mulai cek dari dalam ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman kalau matic itu kunci utamanya matic sehat itu ketika dipindahkan persnelingnya itu dari P ke R, R ke N, N ke D, itu tidak ada jeduk. Misalnya kita kasus ini ya teman-teman ya, dari P teman-teman pindah ke R. Nah, itu tidak ngejeduk teman-teman, artinya tidak ada kejutan. Nah, ini mobilnya smooth, artinya mesin matic itu dalam keadaan sehat, artinya tidak ada kendala, trouble. N, R kita pindahkan ke D. Nah, tidak ada ngejut teman-teman. Biasanya kalau matic-nya itu ada kendala ataupun ada trouble, kondisi terburuknya bisa ganti gearbox, itu kondisi terburuknya. Teman-teman akan ngerasa ketika dari N ke D atau dari N ke R, itu ada hentakan teman-teman, jeduk gitu. Setelah persneling ini aman, gearboxnya aman, tidak ada hentakan dan jeduk tadi, kita beralih ke AC. Teman-teman bisa cek ketika AC-nya itu dinyalakan. Ini kita bicara orang umum aja teman-teman ya. Jadikan ini permukaan tangan teman-teman itu untuk ngecek di sini. Nah, kalau dirasa dinginnya masih oke, nah kalau udah mulai terasa sampai ke kuku, itu AC-nya masih di batas toleran ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih detail lagi, teman-teman pakai alat. Tadi itu ada suhu semacam termometernya gitu, pengecek suhu kedinginnya itu. Nah, ketika sudah aman AC, teman-teman bisa tahap berikutnya itu ketika bisa teman-teman putar setirnya seperti ini. Nah, ini tidak ada bunyi-bunyi duk-duk. Biasanya kalau ada bunyi duk-duk itu sebenarnya sudah umur ya teman-teman ya. Biasanya mobil yang sudah kategori umurnya sudah cukup lama itu ada trouble di kaki-kakinya. Nah, teman-teman sebenarnya kalau kaki-kaki itu bisa diperbaiki, teman-teman bisa diservis juga. Nah, bunyinya ini berasal dari mana? Dari sini teman-teman. Nah, ketika teman-teman ada bunyi-bunyi tadi, itu yang bermasalah adalah yang ini. Nah, bisa jadi yang permasalahannya itu adalah tie rod, yang bisa jadi adalah ininya sudah oblak. Oke teman-teman, itu tips yang bisa kita sharing hari ini ya teman-teman ya, mengenai gambaran umum mobil apa aja sih yang harus teman-teman cek sebelum teman-teman mau beli mobil bekas. Oke, semoga bermanfaat dan menambah referensi tambahan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.